Yang pertama yaitu jelaskan apa yang saudara ketahui tentang konsep dasar ekonomi sumber daya manusia. Konsep ekonomi sumber daya manusia membicarakan tentang satu, faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan tenaga kerja. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja. Dan tiga, pasar kerja di mana terjadinya proses mempertemukan lowongan kerja dan pencari kerja. Baiklah, pertanyaan kedua yaitu peningkatan produktivitas sumber daya manusia merupakan sasaran strategis karena peningkatan produktivitas faktor-faktor lain sangat tergantung pada kemampuan tenaga manusia yang memanfaatkannya. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia. Baiklah, ada banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas, baik yang berhubungan dengan tenaga kerja maupun yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan dan kebijaksanaan pemerintah secara keseluruhan. Ada 6 faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja. Adalah yang pertama, sikap kerja, seperti kesediaan untuk bekerja secara bergiliran atau shift work, dapat menerima tambahan tugas dan bekerja dalam satu tim. Selanjutnya itu tingkat keterampilan yang ditentukan oleh pendidikan latihan dalam manajemen dan supervisi seperti keterampilan dalam teknik industri. Selanjutnya, hubungan antara kerja dan pimpinan organisasi yang tercermin dalam usaha bersama antara pimpinan organisasi dan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas melalui lingkaran pengawasan mutu dan panitia mengenai kerja unggul. Selanjutnya, manajemen produktivitas, yaitu manajemen yang efisien mengenai sumber dan sistem kerja untuk mencapai peningkatan produktivitas, efisiensi tenaga kerja, seperti perencanaan tenaga kerja dan tambahan tugas. Selanjutnya, kewirausahaan yang tercermin dan dalam pengambilan risiko, kreativitas dalam berusaha, dan berada pada jalur dalam berusaha. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Apa yang dimaksud dengan permintaan tenaga kerja? Jelaskan secara ringkas beserta kurva. Permintaan tenaga kerja adalah dibutuhkannya tenaga kerja di sebuah tempat dalam menjalankan sebuah usaha baik institusi ataupun swasta. Selanjutnya pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan apa saja yang menjadi komponen permintaan. Jawabannya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis atau barang pengganti dan pelengkap. Selanjutnya, jumlah pendapatan masyarakat, selera konsumen, intensitas kebutuhan konsumen, perkiraan harga pada masa depan, jumlah penduduk. Baiklah, selanjutnya pertanyaan kelima, yaitu jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan bagi suatu perekonomian tergantung dari beberapa faktor. Sebutkan. Jawabannya yaitu menurut Belante, jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan bagi seluruh atau suatu perekonomian tergantung pada jumlah penduduk, persentase jumlah penduduk yang memilih masuk dalam angkatan kerja, dan jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. Lebih lanjut, masing-masing dari ketiga komponen ini adalah jumlah tenaga kerja yang ditawarkan tergantung pada upah pasar. Selanjutnya pertanyaan ke-6, yaitu jelaskan pengertian diskriminasi kerja dan jelaskan jenis-jenis diskriminasi kerja. Jawabannya, diskriminasi pekerjaan adalah tindakan pembedaan, pengecualian, dan pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, ras, agama, suku, orientasi seksual, dan lain sebagainya yang terjadi di tempat kerja atau diskriminasi di suatu tempat kerja
berarti mencegah seseorang memenuhi aspirasi profesional dan pribadinya tanpa mengindahkan prestasi yang dimilikinya. Jenis-jenis diskriminasi kerja. Yang pertama, diskriminasi umur. Individu diberikan layanan yang tidak adil karena tergolong dalam lingkungan umur tertentu. Contohnya di negara Malaysia, remaja dianggap orang yang menimbulkan masalah sehingga timbul istilah masalah remaja. Selanjutnya, diskriminasi gender atau jenis kelamin. Individu ini diberi layanan yang tidak adil karena jenis kelamin mereka. Contoh, seorang wanita menerima gaji yang lebih rendah dengan lelaki sejawatnya, meskipun pekerjaan mereka sama. Selanjutnya, diskriminasi kesehatan. Individu diberi layanan yang tidak adil karena mereka menderita penyakit atau kecacatan tertentu. Contohnya, seorang yang menderita sakit jiwa ditolak untuk mengisi jabatan tertentu meskipun ia sudah sembuh dan memiliki kemampuan yang diperlukan. Selanjutnya, diskriminasi ras. Individu tidak diberikan layanan kesehatan karena ras mereka. Selanjutnya, diskriminasi agama. Individu ini diberikan layanan yang tidak adil berdasarkan agama yang dianut olehnya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, ketujuh, jelaskan hukum yang mengatur diskriminasi dalam bekerja. Jawabannya, diskriminasi di tempat kerja mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam menimbang UUK, disebutkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksud untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperlihatkan perkembangan kemajuan dunia usaha. Ditegaskan pula dalam pasal 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai berikut. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Undang-undang tentang diskriminasi kerja juga terdapat dalam Konvensi ILO nomor 111 mengenai diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan yang telah disahkan dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 1999. Baiklah, pertanyaan nomor 8. Yaitu sektor informal mendampingi sektor formal cukup berperan dalam mendukung perekonomian, khususnya ekonomi kota. Jelaskan perbedaan dan persamaan antara sektor formal dan sektor informal. Jawabannya adalah sektor formal adalah bidang usaha yang memiliki dan mendapat izin dari pejabat berwenang, dan usaha tersebut sudah terdaftar resmi di kantor pemerintah. Sedangkan sektor informal adalah sektor usaha yang tidak memiliki izin usaha serta usahanya tidak terdaftar pada lembaga pemerintah. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-9. Sektor informal masih menimbulkan kelemahan. Jelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan baik lembaga swasta ataupun pemerintah. Jawabannya yaitu meningkatnya karakteristik sektor informal antara lain adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan pelaku usaha terutama dalam manajemen, maka diperlukan upaya pembinaan secara terus-menerus. Dengan upaya pembinaan diharapkan sektor informal berkembang menjadi pelaku kegiatan ekonomi yang tangguh dalam menghadapi fluktuasi ekonomi dunia yang cukup tajam. Upaya pembinaan dapat dilakukan dalam bantuan permodalan, pendidikan dan pelatihan manajemen, peningkatan keterampilan, peningkatan kualitas produk, kemudian memperoleh tugas bahan baku, perluas pasar dan regulasi, proteksi terhadap lokal. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-10. Sektor informal dijadikan jaringan pengamanan bagi pemecahan problem pengangguran. Apakah
Saudara setuju bahwa sektor informal harus dikembangkan? Berikan jawaban saudara dan contoh konkretnya. Baiklah, jawabannya yaitu menurut saya sektor informal perlu berkembang karena sektor informal memiliki peran yang besar di negara-negara sedang berkembang, termasuk negara kita, yaitu negara Indonesia. Sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi, tidak teratur, dan kebanyakan ilegal, tetapi tidak terdaftar, tetapi memiliki peranan yang cukup besar dalam perekonomian. Perkembangan sektor informal ternyata mampu memberikan kontribusi yang positif dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia, terutama dalam masalah antisipasi pengangguran dan kemiskinan. Mengingat karakteristik sektor informal antara lain adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan pelaku usaha terutama dalam manajemen, maka diperlukan upaya pembinaan secara terus-menerus. Dengan pembinaan diharapkan sektor informal berkembang menjadi pelaku kegiatan ekonomi yang tangguh dalam menghadapi fluktuasi ekonomi dunia yang cukup tajam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.